Nama besar Jokowi rupanya benar-benar terasa di bumi Afrika. Dalam rangkaian lawatannya ke Tanzania dan Mozambik, 2 dari 4 negara yang rencananya akan dikunjungi Jokowi dalam lawatannya ke negara-negara Afrika. Di Tanzania, kedatangan Jokowi disambut sangat meriah sejak mendarat di Bandara Internasional Julius Nyerere, Dar es Salaam, Tanzania, pada Senin, 21 Agustus 2023, sore waktu setempat. Jokowi dijemput langsung oleh Menteri Luar Negeri Tanzania Stergo Menatex dan Duta Besar RI di Dar es Salaam Triyogo Jatmiko diiringi tarian tradisional dari suku di Tanzania. Pertemuan bilateral telah berlangsung antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Republik Persatuan Tanzania, Samia Suluhu Hassan, di Dar es Salaam State House, Tanzania, Selasa 22 Agustus. Dari pertemuan tersebut, ada 4 poin pembahasan kerjasama, mulai dari potensi dagang kedua negara, investasi di blok gas Mnazi Bay, lalu terkait ketahanan kesehatan dan juga pembangunan di Tanzania. Dalam pertemuan tadi kami membahas beberapa hal. Yang pertama, Indonesia mendorong dibentuknya Preferential Trade Agreement untuk semakin mengoptimalkan potensi perdagangan bilateral kedua negara yang tahun 2022 naik 20,7%. Yang kedua, Indonesia ingin meningkatkan investasi di Tanzania termasuk pengelolaan blok gas Mnazi B oleh BUMN Indonesia, serta pengelolaan gas alam menjadi bahan kimia dan pupuk. Kerjasama ini sangat strategis dan akan memperkokoh kerjasama antar negara berkembang. Selain itu, saya mengusulkan dibentuknya Bilateral Investment Treaty untuk menjamin perlindungan dan kelangsungan investasi kedua negara. Yang ketiga, Indonesia berkomitmen menjadi bagian dalam membangun ketahanan kesehatan Tanzania. Perusahaan farmasi Indonesia akan mengekspor produk perdananya di Tanzania sebagai bentuk kontribusi memenuhi kebutuhan produk farmasi di Tanzania. Yang keempat, Indonesia akan melakukan walk the talk, mewujudkan kolaborasi konkret dengan Afrika. Indonesia sedang merampungkan grand design pembangunan 5 tahun ke depan untuk Afrika
dan salah satunya melalui rencana revitalisasi Farmer Agriculture and Rural Training Center di Morogoro, Tanzania. Your Excellency, Akar hubungan antara Indonesia dengan negara-negara di Afrika sangat kokoh sejak Konferensi Asia Afrika, KA, tahun 1955 dan Gerakan Non-Blok, GNB, tahun 1961. Karena itu solidaritas dan kolaborasi harus diperkuat dan tetap digelorakan oleh negara-negara di Global South, sebagaimana spirit Bandung tahun 1955 lalu. Global South berisikan 85% populasi di dunia, sehingga seharusnya dunia mendengarkan suara dan kepentingan negara-negara Global South, termasuk hak untuk melakukan lompatan pembangunan, dikatakan Jokowi. And of course there are equipments for translation. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, napenda kuchukua fursa hii kukaribisha tena Mheshimiwa Joko Widodo, Rais wa Jamhuri ya Indonesia, na ujumbe wako katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali na Watanzania wote tumefurahi na tunashukuru sana kwa heshima uliotupa kwa kuiweka Tanzania miongoni mwa nchi za Afrika utakazotembelea katika ziara yako ya kwanza ndani ya bara hili la Afrika tangu uliposhika wadhifa wa uraisi mwezi Oktoba 2014. Karibuni sana. Sambutan tak kalah meriah terjadi saat Jokowi mengunjungi Mozambik. Tiba di Bandar Udara Internasional Maputo, Republik Mozambik, pada Selasa, 22 Agustus 2023, beliau disambut hangat oleh remaja Mozambik yang mengenakan baju khas penari Betawi dan menyapanya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Di bawah tangga pesawat, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Menteri Sumber Daya Mineral Mozambik Carlos Joaquim Zacarias dan State Secretary Maputo Manuel Vicente. Setelahnya, tampak dua anak memberikan karangan bunga tangan kepada Presiden. Bahkan Presiden Republik Mozambik Filipus Nyusi sampai merasa perlu mengadakan pagelaran budaya besar-besaran di Stadion Asosiasi Red Bulls, Maputo pada Rabu, 23 Agustus 2023. Acara yang diberi tajuk National Festival of Culture Mozambik ini melibatkan tak kurang dari 1.500 penari dan seniman. Excellencies, ladies and gentlemen. Hola Mozambique! It is an honor for me to be invited in this national cultural event. This makes my visit to Mozambique special. Indonesia is also home to a diverse culture. We respect differences. We respect every culture in our community. Let us use our cultural diversity to unite us. Let us use our cultural diversity to strengthen our cooperation for our people. Obrigado. Thank you.
Singkat kata, dari sekian negara Afrika yang dikunjungi Jokowi, di Mozambik inilah sambutan yang paling meriah dan seolah menempatkan Jokowi layaknya seorang pahlawan. Kebijakan Jokowi atas hilirisasi, khususnya di bidang sumber daya mineral Indonesia serta keberaniannya melawat tekanan Barat, rupanya telah menjadi inspirasi bagi para pemimpin Afrika. Presiden Republik Mozambik Filipus Nyusi sampai terang-terangan menyampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Jokowi, bahwa negaranya akan belajar dan meniru apa yang sudah dilakukan Indonesia dalam kebijakan hilirasi sumber daya mineral. Kunjungan bersejarah di mana Presiden Indonesia berkunjung pertama kali ke Mozambik. Dan Bapak Joko Widodo, di mana Bapak telah menjabat sejak 2014, merupakan seorang yang sangat visioner dan dalam waktu yang relatif singkat dapat melakukan perubahan signifikan dalam pengembangan dan penguatan ekonomi di negara Bapak. Kami dengan demikian membutuhkan ruang untuk belajar, untuk mendengarkan pengalaman Bapak, dan bagaimana dapat melepaskan keterikatan dari pendagangan bahan baku di mana kebijakan negara Bapak telah melarang ekspor nikel, bauksit, dan tidak lagi melakukan eksplorasi dan diekspor. Dan saya mengkonfirmasi pada Bapak bahwa terdapat 48 perusahaan yang berpartisipasi dalam semangat transformasi ini, yang merupakan bagi kami semangat transformasi yang telah dilakukan dengan baik. Dan kami di Mozambik juga memiliki beberapa produk mineral yang dapat mulai diberikan larangan yang serupa. Saya juga merupakan menyampaikan beberapa momen yang mana kami cukup pertemuan singkat tapi sangat produktif. Kita memulai perjalanan dari Matola dan kami menyampaikan beberapa aspek, diantaranya perang melawan terorisme dan rekonsiliasi bagi para Mozambik. Dan setelah permasalahan iklim, bencana alam, kami juga menggunakan kesempatan ini untuk memberikan rasa sanjungan terima kasih kepada Indonesia untuk segala bantuan yang telah diberikan, yang kami di mana memiliki mendapati satu kontainer penuh untuk bantuan dari pemerintah Indonesia. Sekali lagi kami terima kasih. Dan juga beberapa hal konkret yang telah kami diskusikan, di mana akan menjunjung kepentingan dari kedua negara. Beberapa kata-katanya. Silakan, Pak. Terima kasih Yang Mulia Presiden Philip Nyusi. Suatu kehormatan bagi saya berkunjung ke Mozambik membalas kunjungan Yang Mulia. Dan tadi pagi saya senang bisa diberi kesempatan untuk melihat keberagaman seni budaya dalam event budaya yang diselenggarakan tadi pagi. Mozambik adalah sahabat dekat Indonesia dan merupakan mitra PTA Preferential Trade Agreement pertama bagi Indonesia di Afrika. Dan Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat kemitraan dengan Mozambik melalui kerjasama yang konkret
baik di bidang ekonomi maupun pembangunan. Dalam pertemuan kami tadi membahas beberapa hal. Pertama terkait perdagangan. Sejak Preferential Trade Agreement Indonesia-Mosambik diterapkan tahun 2022, perdagangan naik signifikan yaitu 78% per Juni tahun ini. Dan kami telah sepakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan PTA untuk pelaku usaha melalui kerjasama antar kamar dagang. Selain itu, saya juga mendorong ekspor produk kereta oleh BUMN Indonesia ke Mosambik. Yang kedua, saya menyambut baik rencana investasi untuk pengelolaan migas end-to-end oleh BUMN Indonesia dan perluasan investasi di sektor pembangkit listrik serta produksi dan penjualan distribusi gas oleh perusahaan swasta Indonesia. Selain itu, saya juga menyambut baik rencana pembentukan bilateral investment treaty dan menugaskan menteri terkait untuk segera diselesaikan perjanjian ini. Kami juga telah sepakat untuk memperkokoh kerjasama ketahanan kesehatan Mosambik melalui pengadaan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan, dan meminta dukungan Presiden Nyusi untuk proses registrasi vaksin Indonesia. Yang keempat, Indonesia terus berkomitmen untuk memperkokoh kerjasama pembangunan dengan Afrika, dan Indonesia sedang merampungkan Grand Design untuk pembangunan 5 tahun ke depan untuk Afrika di sektor kesehatan, pangan, dan energi, dan sektor yang lain yang menjadi kepentingan Mosambik. Yang terakhir, tadi kita telah membentuk task force untuk menindaklanjuti semua diskusi dalam pertemuan bilateral tadi, dan kita harapkan dengan task force ini akan tercapai tindak lanjut dari diskusi yang kita lakukan hari ini. Sebagai penutup, saya mengundang partisipasi Mosambik pada Indonesia Afrika Forum yang kedua tahun depan. Terima kasih. Muito obrigado. A notícia sobre vacinas é boa. Excelências, minhas senhoras, meus senhores,